Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Ondaru dan Sufi Akhir Zaman. Kali ini saya sedang ngobrol santai sambil ngopi, makan peda. Kebetulan saya kedatangan tamu, teman satu saudara ruhani, lagi berkumpul sambil ngobrol santai. Ini saya bahas masalah, mungkin kita supaya ada temanya, ada bahan pembicaraan. Kita di sini ngumpul untuk belajar tasawuf. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih harus belajar tasawuf? Dan apa sih tasawuf itu? Ya, mungkin ini perkenalkan, ini Pak Yadi dari Raja Galuh. Raja Galuh Lor. Ini Pak Udin dari mana? Saya dari Lewi Munding, ya. Lewi yang ada munding. Nah, gitu Pak Yadi, mangga, tasawuf teh apa sih dan kenapa belajar tasawuf? Nunggu sambil makan aja nyantai. Mangga kasadayana di ujung tuang. Makan. Ngomong-ngomong masalah tasawuf itu ya. Tasawuf ya. Tasawuf itu ya kalau menurut pemahaman saya mah mungkin cara tuh mengenal Tuhan lah, intinya begitu. Mungkin isinya daripada apa itu ya, makrifat gitu mungkin. Kayaknya segitu dulu. Pak Udin barangkali ditambahan, Pak Udin. Sok sambil makan-makan, Pak Udin. Iya. Kenapa Pak Udin bisa nyasar ke sini nih, ke Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara? Kenapa bisa nyasar ke sini gitu? Latar belakangnya apa? Kok bisa nyasar ke sini gitu? Ya, dulu saya sebelum mengenal apa yang namanya Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah ini, saya itu pernah mencari ke beberapa orang untuk bisa mengenal Tuhan, dimana pada saat itu saya tanya ke teman ini, ke orang yang lebih tahu, ibaratnya seperti ustadz atau apa, ternyata belum puas saya mendapatkan jawabannya. Akhirnya saya ketemu dengan teman yang sudah akrab, sudah lama. Dia itu mengajak saya mengenalkan apa yang disebut atau apa yang dia pernah alami. Artinya dia pernah mengalami bagaimana dia bisa tahu mengenal Tuhan, yaitu pada saat itu saya nggak pernah lihat medsos ataupun dengar ceramah. Saya pada waktu itu langsung diajak sama teman saya untuk dikenalkan kepada seorang guru. Pada saat itu teman saya mengenalkan guru saya itu gurunya di daerah Bandung, di Geger Kalong, bukan di Geger Kalong, di perumahan Pondok Hijau, tepatnya di Pak Yai Idin. Nah, setelah itu saya diajak ke sana. Pertama saya itu dikenalkan. Nah, setelah dikenalkan dan saya pada saat itu mendengarkan ceramahnya beliau, yang pada saat itu memang
saya pun belum paham karena ya yang namanya baru kenal. Dan akhirnya setelah selesai ceramah, dengan tujuan saya dari rumah itu ingin masuk ke Torekoh ini, tepatnya Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah. Nah, pada saat itu saya itu enggak langsung bisa masuk karena baru pertama kenal dan belum mengetahui awal-awal perjalanan mengenal Tuhan. Nah, kemudian saya pun dipulangkan kembali dan pulang kembali bersama teman saya. Nah, setelah beberapa bulan saya itu ada acara di Bandung lagi, dan pada saat itu teman saya pun mengajak saya ke sana lagi. Ya, akhirnya saya pun berangkat ke sana. Tepatnya teman saya itu adalah Bapak Asep, ya, dari Kertawinangun. Nah, sesampainya di sana di Pondok Ijo itu, saya menunggu rekan-rekan yang datang dari berbagai wilayah, tepatnya daerah Bandung dan sekitarnya. Akhirnya saat itu setelah mendengarkan pencerahan dari Yang Mulia Tuan Guru, akhirnya saya pun pada malam hari itu dibaiatlah. Langsung baiat. Iya. Karena sudah paham ya. Iya. Sebelumnya pun saya ditanya sudah paham belum, kan gitu. Ya, saya mengerti dan paham. Dan akhirnya saya pun dibaiat sama teman-teman yang dari wilayah sekitar Bandung. Alhamdulillah setelah dibaiat pun sampai saat ini saya masih berjuang walaupun terasa berat. Saya pun tetap ingin berjuang semampunya gitu. Nah, sementara itu saya dan rekan-rekan selama ini merasakan apa sih yang saya cari. Udah didapat di sini. Ya, alhamdulillah. Apa yang didapat coba? Biar orang lain tahu apa sih yang didapat di Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah Ahmadiyah ini. Di Torekoh Naksabandiyah ini saya satu mendapatkan ketenangan, walaupun ibaratnya perjuangan ini berat sekali, tapi di dalam batin saya pun tidak ada yang namanya bukannya keluh kesah sih, memang itu harus dihilangkan keluh kesah. Karena yang kita perjalankan itu adalah sudah ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus menerimanya gitu. Nah, alhamdulillah di dalam perjalanan ini pun saya mendapatkan saudara-saudara rohani dari berbagai wilayah se-Nusantara. Bahkan ada dari luar negeri pun ada ya. Alhamdulillah ya. Ya. Untuk sementara mungkin saya sampaikan segitu dulu, dan mangga kembali lagi kepada moderator. Oke, siap. Ya, jadi ternyata Audin adalah pelaku pencari, dan ketika ketemu di Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah ini langsung menemukan apa yang dicari selama ini. Nah, intinya jadi tasawuf itu adalah cara atau jalan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, bukan hanya mengenal namanya saja, tetapi mengenal sifat wujudnya, afalnya, dan segala macamnya. Nah, kenapa tujuannya kita bertasawuf? Karena di dalam diri ada dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani.
yang mana jasmani ini akan kembali ke tanah, karena ini makanan ini kan dari tanah, dimakan terus jadilah wujud. Ini orang dari bayi jadi gede karena makan makanan yang bersumber dari tanah. Tetapi di balik itu ada ruhani. Nah, ruhani inilah tanggung jawab kita, karena setiap ruh adalah urusan Allah, tetapi setiap ruh kita, ruh diri sendiri adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya ruh ini bisa kembali kepada yang maha ruh, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita harus mencari pembimbing, karena tidak mungkin ruh kita menemukan jalan pulang tanpa ada yang membimbing. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah aja, Tuhan saja menghampiri manusia lewat utusan. Masa manusia menghampiri Tuhan bisa langsung sendiri? Jadi itu fungsinya kita bertarekoh, bertasawuf, masuk ke Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini tujuannya untuk menghantarkan ruh kita kembali kepada yang maha ruh. Karena ternyata di setiap zaman, di setiap umat akan selalu ada seorang manusia yang dipilih untuk menjadi channel wasilah atau utusan di dunia ini. Nah, kebetulan beliau ada di Thariqah ini. Jadi kenapa kita bergabung di sini? Karena disinilah channel saat ini, channel wasilah yang menjadi pewaris kerasulan atau ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, orang yang dikuasakan di zaman sendiri ada di sini. Intinya itu. Ya. Udah jelas kenapa ada di sini? Karena kita di sini untuk menghantarkan ruh kita kepada yang maha ruh, karena di sini ada guru pembimbing, guru jasmani sekaligus guru rohani, sekaligus Rasul. Nah, di balik Rasul itu ada Allah sendiri. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, bahwa channel wasilah ada di zaman ini adalah ada di sini. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim marifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan. Mangga, kasadayana.